Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zaskia Salsabila Ramadhani dengan NIM G00241192 dari kelompok P3. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan mengenai laporan praktikum anatomi di blok 1.3, yaitu mengenai sistem pencernaan dan juga metabolisme. Nah, untuk materi pertama itu yaitu mengenai dinding abdomen. Dengan skenario, jadi ada seseorang bernama Alif. Dia baru aja flexing ke circle tongkrongannya gara-gara perutnya ini mirip roti sobek pas mereka nongkrong. Nah, teman-temannya itu merasa insecure, jadi dia nanya ke Alif gimana caranya biar bisa six pack maksimal juga. Alif sebagai gym bro yang profesional mulai nih penjelasan tentang anatomi otot yang bikin perut jadi kotak-kotak. Yang A, jelaskan tentang pembagian lapisan-lapisan dinding abdomen anterior dan juga posteriornya. Lalu yang B, jelaskan sistem otot yang ada di abdomen. Dan yang terakhir itu jelaskan struktur penggantung yang menjaga organ pencernaan tetap ada pada posisinya. Jadi untuk pembagian lapisan-lapisan dinding abdomen anterior dan juga posterior itu sebenarnya kurang lebih sama. Tetapi yang berbeda itu mulai dari fasianya dan juga ada muskulus-muskulusnya. Kalau misalnya di posterior dia akan lebih banyak muskulus-muskulusnya. Jadi mulai aja dari lapisan dinding abdomen bagian anterior. Jadi ini bagian anteriornya. Dan di sini lapisan dari superficial ke bagian profunda, dari bagian luar ke bagian dalam. Itu pertama ada kulit. Jadi kulit itu akan melekat pada struktur yang terletak di bawahnya dengan longgar, kecuali pada umbilikus. Nah, jadi kulit itu memungkinkan lapisan di bawahnya itu untuk bergerak. Selanjutnya, dia itu ada fascia superficialis atau fascia abdominalis anterolateral. Yang dia itu memiliki dua lapisan yang berbeda. Ada yang di atas umbilikus atau di bagian superior umbilikus, dan juga ada yang di bawah inferior dari umbilikus. Nah, kalau di bagian superior umbilikus dia itu terdiri dari jaringan-jaringan subkutan. Sedangkan di bagian inferior dari umbilikus dia lebih banyak serabut kolagen dan juga serabut elastisnya. Kemudian lapisan ini juga dibagi menjadi dua lapis. Yang pertama itu ada fascia Camper, lalu ada fascia Scarpa. Jadi untuk fascia Camper ini dia merupakan lapisan tempat utama untuk penyimpanan lemak. Jadi fascia Camper ini sebagai lapisan pelindung juga, karena pada orang yang memiliki lebih banyak lemak itu proteksi terhadap organ-organ visceranya itu akan lebih tinggi. Jadi lemak-lemaknya itu disimpan di fascia Camper ini. Nah, terus ada fascia Scarpa. Nah, fascia Scarpa ini merupakan lapisan membranosa yang tipis dengan berisi sedikit atau tanpa lemak. Selanjutnya itu ada fascia profunda, di mana fascia profunda ini dia merupakan jaringan ikat yang menutupi muskulus di bawahnya. Jadi di sini itu ada di tiap muskulus nanti yang di bawahnya itu dia ada fascia profundanya, di mana fascia profunda sendiri itu dia terbagi lagi menjadi 3 lapis, ada bagian superficial, intermediate, dan juga bagian profundanya. Nah, lanjut ke muskulus dan juga aponeurosis di bagian dalamnya. Nah, jadi muskulus-muskulus di lapisan dinding abdomen itu terbagi menjadi 2 tipe. Ada flat muscle, lalu ada juga vertical muscle. Untuk flat muscle itu otot pipih. Ada muskulus pertama, ada 3 muskulus yang ini. Yang pertama itu ada muskulus obliquus externus abdominis yang ini, yang bagian paling luar ini. Lalu masuk ke dalam dia ada musculus obliquus internus abdominis. Nah, dia itu tiap lapisan muskulus ini akan ditutupi oleh fascia profunda. Nah, yang terakhir dia itu ada musculus transversus abdominis. Nah, sedangkan untuk vertical muscle-nya pertama di sini dia itu ada namanya musculus rectus abdominis. Nah, musculus ini dia itu yang membentuk lapisan kayak bentuk six pack, itu yang membentuk kayak bentuk six pack di perut kita. Nah, ini musculus rectus abdominis ini. Jadi pada kasus skenario tadi
itu yang membentuk six pack-nya si Alif ini, yaitu musculus rectus abdominis ini. Nah, selanjutnya itu ada musculus pyramidalis abdominis, yang dia tuh terletak di atas musculus rectus abdominis, tapi nggak semua orang ada musculus pyramidalis ini. Lanjut ke bagian dalamnya lagi, itu ada fascia transversalis. Nah, fascia transversalis ini dia merupakan lapisan yang memisahkan antara fascia profundus itu dengan fascia profundus di fascias anterior dan juga di bagian posterior. Jadi sebenarnya lapisan itu nggak terlalu tampak jelas, tapi lebih jelas bangetnya di dalam musculus transversus abdominis, di sebelah dalam musculus transversus abdominis. Nah, selanjutnya lagi itu ada ke dalamnya lagi itu ada fascia ini extra peritoneal, dia tuh jaringan lemak. Selanjutnya lagi dia ada nih peritoneum parietal, di mana peritoneum parietal itu merupakan suatu lapisan tipis dan juga licin terdiri dari membran serosa yang melapisi bagian dalam dinding abdomen dan membungkus sebagian ataupun seluruh organ viscera abdomen. Jadi peritoneum parietal ini banyak fungsinya. Yang pertama itu sebagai pelumas untuk mencegah gesekan antar organ viscera abdomen, terus dia juga untuk menyimpan lemak dan juga sebagai alat penggantung organ viscera. Terus juga kalau misalnya ada obat-obat yang dimasukkan secara intraperitoneal, nah dia itu akan mempercepat absorpsinya. Terus sebagai pertahanan terhadap infeksi juga. Nah, lanjut ke lapisan dinding abdomen bagian posterior. Jadi sebenarnya kurang lebih sama aja, dimulai dari paling luarnya itu lapisan kulit, lalu fascianya dia akan dilapisi oleh fascia superficialis dorsi bagian dalamnya. Nah, selanjutnya itu ada musculus, lapisan musculus yang terdiri dari musculus latissimus dorsi. Di sini ada musculus latissimus dorsi. Terus ada juga musculus musculus multifidus. Terus lanjut ada musculus interspinalis. Baru di sini ada ke musculus obliquus externus dan juga internus. Dan yang terakhir itu ada musculus quadratus lumborum yang ini. Yang ini. Terus ada juga musculus iliopsoas dan ada musculus transversus abdominis. Baru ke lapisan lebih dalamnya lagi dia ada fascia extraperitonealis yang tadi yang terdiri dari jaringan lemak dan masuk ke peritoneum parietal. Lanjut ke sistem otot yang ada di abdomen. Jadi untuk sistem otot yang ada di abdomen, pertama dia itu terdiri dari musculus obliquus externus abdominis. Nah, jadi dia itu fungsinya untuk apa? Fungsinya untuk rotasi toraks ke arah berlawanan, lalu untuk fleksi lateral tulang belakang juga. Nah, secara fungsi aktif secara kedua sisi, dia itu untuk menarik toraks ke arah panggul juga, lalu untuk menekan perut dan juga untuk ekspirasi atau pernapasan perut. Nah, di mana musculus obliquus externus abdominis ini dia origonya di rusuk ke-5 sampai ke-12. Bertautan dengan origo musculus serratus anterior. Dan juga insersionya dia ada di pertama itu ada di labium externum, terus ada di ligamen inguinale, juga di tuberculum pubicum, di crista pubica dan juga ada di linea alba. Selanjutnya untuk musculus obliquus internus abdominis. Nah, untuk satu sisi fungsi aktif satu sisinya dia itu untuk rotasi toraks ke sisi yang sama, lalu juga untuk fleksi lateral tulang belakang. Nah, untuk fungsi aktif kedua sisinya dia itu untuk menarik toraks ke arah panggul, untuk menekan perut juga, dan juga untuk ekspirasi pernapasan perut. Mana musculus cremaster ini akan menarik testis dan juga kantong testis ke atas. Origo dari musculus obliquus internus abdominis ini dia
pertama itu di fascia thoracolumbalis. Lalu ada linea intermedia dan juga terakhir itu di ligamen inguinale. Nah, untuk insersionya dia itu di cartilago costalis rusuk ke-10 atau ke-9 sampai ke-12 atau ke tepi bawah. Terus juga dia melekat ke linea alba. Nah, lanjut ke musculus transversus abdominis yang fungsinya itu untuk menekan perut dan juga untuk pernapasan perut atau ekspirasi lagi tadi. Nah, dimana dia origonya itu di cartilago costalis rusuk ke-5, ke-6, ke-7 dan juga ke-12. Terus di processus costalis vertebral lumbalis dan juga di labium internum dan juga di ligamen inguinale. Dan untuk insersionya dia di linea alba. Dan juga berperan pada penyusunan lembar belakang vagina musculi recti abdominis di atas linea arcuata, di bawah berperan pada penyusunan lembar depan. Nah, lanjut ke vertical muscle. Nah, untuk vertical muscle itu pertama dia ada musculus rectus abdominis. Nah, yang fungsinya untuk menarik dada ke arah pelvis dan juga untuk menekan perut dan juga untuk pernapasan perut atau ekspirasi. Dimana dia itu origonya ada di cartilago costalis tulang rusuk ke-5 sampai ke-7. Jadi ini untuk musculus rectus abdominisnya yang dia membentuk perut kotak-kotak itu. Terus juga di processus xiphoideus dan juga di ligamen costoxiphoidea. Selanjutnya itu ada musculus pyramidalis yang di atas musculus rectus abdominis ini. Dia itu origonya di crista pubica osis coxae dan juga di symphysis pubica dengan insensio di linea alba yang memiliki fungsi juga untuk mengencangkan linea alba. Jadi sini kan ada linea alba yang di tengah ini. Nah, dia tuh untuk mengencangkan linea alba fungsinya. Lanjut di sini ada musculus quadratus lumborum yang dia berorigo di labium internum dan juga di ligamen ilolumbal. Lalu insersionya itu di rusuk ke-12 atau daerah medial dan juga processus costalis vertebral lumbalis ke-4 sampai ke-1 dengan fungsi untuk menurunkan rusuk pada saat ekspirasi dan juga fleksi lateral columna vertebralis. Nah, selanjutnya ini struktur penggantung yang menjaga organ pencernaan pada posisinya. Jadi struktur penggantung menjaga organ pencernaan pada posisinya itu ada namanya peritoneum parietal yang tadi telah dijelaskan juga secara garis besar. Jadi dia itu kan membran serosa. Nah, terus peritoneum ini akan dibagi menjadi dua. Yang pertama ada peritoneum parietal, lalu yang kedua itu ada peritoneum visceral. Nah, peritoneum parietal ini tuh lapisan yang melapisi bagian dalam dinding abdomen dan menjadi bagian dari dinding abdomen. Sedangkan untuk peritoneum visceral, dia itu lapisan peritoneum yang membungkus seluruh atau sebagian dari organ viscera yang ada di abdomen. Nah, peritoneum visceral ini dibagi menjadi dua tipe. Nah, pertama tuh lapisan yang membungkus sebagian permukaan organnya aja. Nah, itu disebut sebagai organ retroperitoneal. Sedangkan tipe yang kedua itu lapisan yang membungkus seluruh permukaan organ dan dia disebut sebagai organ intraperitoneal. Nah, untuk organ-organnya ada apa aja? Kalau untuk organ-organ retroperitoneal itu bisa disingkat sebagai Sedpacker. Jadi yang pertama itu ada suprarenal gland, terus juga ada aorta, kemudian ada duodenum, P-nya itu ada pankreas, kecuali bagian kaudanya. Lalu ada ureter, lalu ada C, nah itu tuh colon ascendens dan juga colon descendens. Selanjutnya K-nya itu ada kidney atau ginjal, selanjutnya E-nya itu ada esophagus, dan yang terakhir itu R-nya itu rectum. Sedangkan untuk organ intraperitoneal itu meliputi ada gaster, duodenum superior, jejunum, ileum, appendix vermiform, terus ada kolon transversum, kolon sigmoid, cauda pankreas, lien, dan juga hepar atau sisa dari organ retroperitoneal tadi. Nah, selanjutnya jadi di peritoneum itu ada namanya lipatan
sebagai alat penggantung peritoneum itu namanya ada mesentery, yang dimana dia itu membentang dari peritoneum parietal ke peritoneum visceral. Jadi dia jadi di sini. Jadi ini ada lapisan peritoneumnya, peritoneum parietal, dan di sini ada peritoneum visceral. Nah, itu tuh di situ di antara itu tuh ada lipatannya yang bernama mesentery. Itu berisikan pembuluh darah, saraf, dan juga limfe untuk organ-organ yang digantungnya, sehingga organ-organ pencernaan tadi itu dia dapat bergerak, dapat melakukan gerakan digesti tanpa bergesekan dan tetap ada pada posisinya. Oke, jadi untuk struktur penggantungnya itu, nah jadi di sini dia tuh dari pengeluarnya itu ada mesentery. Ya, di sini itu dia dilapisi oleh peritoneum. Nah, ini jadi kan ini ada peritoneum visceralnya. Nah, jadi tiap organ tuh ada peritoneum visceralnya yang terbungkus secara keseluruhan ataupun sebagian. Sedangkan di sini bagian PP-nya itu ada peritoneum parietalnya. Ini cukup sekian dari saya. Mohon maaf apabila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.